Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anakku kelas 6 yang Patris sayangi. Jumpa lagi bersama Patris di sini. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Baik, anak-anakku kelas 6, hari ini Patris akan kembali menyampaikan materi TIK ya. Namun sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai? Baik, anak-anakku kelas 6, hari ini Batis akan menyampaikan materi tentang membuat gambar digital. Ya, jadi materi ini ada pada buku informatika kelas 6 penerbit Erlangga ya. Jadi kalian yang sudah memiliki buku, silahkan bukunya dibuka dan disimak tentunya ya. Nah, baik, langsung saja kita masuk pada materi pengertian dari gambar digital ya. Apa itu gambar digital? Gambar digital adalah gambar yang dibuat menggunakan komputer atau perangkat elektronik lainnya ya. Jadi kalau kalian menggambarnya pakai kertas namanya bukan gambar digital ya. Tapi gambar apa? Gambar manual ya. Nah, jika kalian menggambar dengan perangkat komputer, yaitulah yang disebut dengan gambar digital. Nah, pada saat kelas 1 dulu, kalian sudah pernah belajar menggambar dengan menggunakan program pengolah gambar yang waktu itu masih dikenalkan ya. Masih ingatkah kalian? Iya, itulah contohnya adalah program Paint ya. Paint termasuk program untuk menggambar di komputer ya. Nah, untuk kali ini kita tidak menggunakan program Paint lagi ya. Jadi kita nanti akan menggunakan program yang lebih baik lagi gitu ya. Baik, selanjutnya gambar digital disimpan dalam bentuk file digital seperti JPEG atau JPG, kemudian PNG ya, dan lainnya. Ya, jadi ini contoh gambar digital. Nah, termasuk Paint tadi ya. Kalau program Paint itu format gambarnya atau filenya disimpan dalam format ataupun ekstensinya BMP gitu ya. Itu adalah contoh dari gambar digital. Jadi filenya nanti ada ekstensinya JPG atau PNG ataupun BMP ataupun yang lainnya gitu ya. Lanjut. Gambar non-digital adalah gambar yang dihasilkan melalui guratan alat gambar ke sebuah media seperti kertas, kanvas, dan media gambar lainnya. Nah, ini tadi yang Pak sebut sebagai gambar manual ya ataupun gambar non-digital ya. Jadi gambar ini menggunakan alat gambar seperti kertas, kanvas, dan lain-lain. Begitu ya, pada gambar non-digital. Nah, pada bagian ini kita akan belajar menggambar dengan bantuan program GIMP ya atau GIMP. Jadi apa itu GIMP? Ya, nanti kalian harus menyimak dan mengikuti ya. Jadi kita akan menggunakan dua program pada bagian ini ya, GIMP dan juga Inkscape ya, Inkscape. Jadi program Inkscape ini sudah dipelajari di kelas 5 ya. Pada saat itu kalian menggunakan buku yang lama, jadi program Inkscape sudah kita pelajari, namun kita tetap gunakan nantinya agar kalian lebih bisa lagi tentunya. Itu ya. Selanjutnya GIMP ataupun GIMP ini dan Inkscape adalah program yang tidak berbayar dengan lisensi open source. Apa itu open source? Open source artinya adalah kode program terbuka, sehingga siapapun dapat mengembangkan program tersebut. Ya, itulah pengertian dari open source. Nah, kemudian GIMP adalah program yang digunakan untuk mengedit gambar, sedangkan Inkscape adalah program grafis yang berbasis vektor, gitu ya.
Ini sudah pernah kita pelajari, tentunya kalian masih ingat apa itu grafis vektor ya. Ya, jadi nantinya akan kita pelajari dua-duanya, GIMP dan juga programming scheme. Nah, kemudian GIMP akan kita pelajari pada yang kita pelajari adalah GIMP versi 2.10.12 ya. Jadi bagi kalian yang di rumah sudah memiliki perangkat komputer, kalian bisa download ya program ini, cari di internet, alamatnya sudah diberitahu di buku ya. Ada di halaman 10, ada di kolom petunjuk guru gitu ya. Kalian bisa download di internet sendiri dengan bantuan orang tua tentunya. Nah, setelah di-download tentunya nanti harus diinstal gitu ya. Nah, kalau sudah bisa kalian gunakan gitu. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita akan menggambar dengan menggunakan GIMP. Oleh karena itu, silahkan kalian ikuti langkah-langkah yang akan Patris jalankan ya. Oleh karena itu, tolong disimak betul agar nanti kalian tidak tertinggal, gitu ya. Ya, perhatikan Patris akan membuka dari awal ya. Jadi program GIMP yang ada di komputer Patris sudah disiapkan, sudah diinstal ya. Nah, sehingga Patris tinggal memilih saja. Patris akan memilih pada ini namanya taskbar ya. Ada di taskbar sudah Patris taruh di sini. Ini ikonnya seperti ini. Patris klik satu kali. Nah, ini akan memulai program GIMP ya. Nah, anak-anak untuk program GIMP tampilannya adalah seperti ini ya. Jadi kalian perhatikan. Sambil memperhatikan buku juga boleh silahkan. Nah, untuk menggambar melalui GIMP, langkah-langkahnya yang pertama kalian harus menekan, oh ya bagian-bagiannya kalian kan sudah tahu ya. Jadi setiap program pasti di sana ada bagian-bagian ya. Jadi bagian yang di sini namanya apa, ini namanya apa, masih ingat kan? Iya, semoga masih ingat ya. Jadi bagian yang ada file, edit, select dan seterusnya, bagian ini namanya adalah menu bar, betul ya. Menu bar ini adalah deretan menu ya untuk menjalankan perintah. Kemudian di sini ada toolbar. Jadi toolbar ini berisi alat-alat untuk menggambar ya. Kemudian di sini ada area untuk menggambar ya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan memulai menggambar dengan GIMP ya. Langkah pertama, kalian klik menu file. Kemudian pilih new. Nah, setelah pilih new, kita atur untuk ukuran gambarnya ya. Di sini muncul kotak dialog create new image. Ya, ini bisa kita pindahkan ya. Nah, untuk create new image-nya kita ganti. Ini kita blok ya. Ketik secara manual 500. Nah, kita tentukan saja langsung 500 gitu ya, biar nanti lebih cepat. Nah, jika sudah kita ganti dua-duanya, width dan height-nya, ya, kita tekan OK. Nah, maka tampil seperti ini. Ya, ini adalah area kerja ataupun bidang kerjanya dari program GIMP ini. Baik, nah kita akan mengenalkan terlebih dahulu bagian tadi yang nantinya akan kita gunakan untuk menggambar, yaitu toolbar di sini. Ya, nah untuk yang kita pakai kan hanya beberapa ya, jadi kita pilih yang alat-alat ataupun tool yang akan kita gunakan. Nah, bagian ini perhatikan ya. Di sini ada bagian namanya. Nah, kita kalau ingin mengetahui namanya, kita arahkan saja kursornya pada gambarnya, pada ikonnya. Nanti akan muncul keterangan di situ ya. Ini namanya apa gitu ya. Nah, untuk yang Patris tunjuk ini namanya adalah paintbrush tool ya. Jadi paintbrush tool ini yang digunakan untuk menggambar nantinya ya. Nah, sekarang Patris pilih ini. Kemudian setelah Patris pilih paint tool brush ya. Jadi paint brush tool, terbalik paint brush tool ini setelah diklik maka muncul keterangannya di bawah ini. Ya. Nah, Patris akan pilih jenis brushnya ya ataupun kuasnya. Nah, ini perhatikan
Macamnya kuas bermacam-macam. Macamnya brush ya, bermacam-macam. Ada yang bentuk kotak, ada yang bentuk garis panjang, dan seterusnya. Nah, kalau ingin mencoba ya ini diklik salah satu, kemudian ini diklik ya untuk ini. Misalkan Patus pilih yang besar, ini sudah terpilih. Ini di sini muncul. Itu ya, kalau mau kita, nah ini bisa begini. Ini kalau untuk memilih yang besar. Nah, untuk membatalkan perintah, kita tekan Ctrl Z atau undo ya, itu. Nah, kemudian Patrice akan memilih yang kecil ataupun yang lain. Kalian bisa melihat satu persatu nantinya ya. Jadi tidak Patrice praktekkan satu persatu, cukup kalian tahu saja seperti ini. Nah, ini nanti kalian bisa praktek sendiri. Kita batalkan. Ya. Nah, kemudian kalian yang perlu diperhatikan adalah ketika kalian melihat bagian ini. Ini ada bagian untuk memilih warna ya. Jadi untuk memilih warna kalian klik ikon yang namanya foreground dan background. Jadi foreground itu adalah yang bagian yang bagian background ini yang belakang ini ya. Untuk warna latar belakang ini background. Kemudian foreground ini adalah warna untuk latar depan atau objek utamanya. Nah, setelah itu baru mulai menggambar. Jadi, perhatikan untuk backgroundnya ini adalah putih. Kalian bisa lihat di sini backgroundnya putih. Begitu ya. Nah, ini karena Pak Tis belum mengganti brushnya, maka tampilannya seperti ini. Nah, untuk menggantinya di mana? Pada bagian ini. Ya, kalian pilih yang kecil, misalkan mau menggambar ya. Nah, sekarang kalian bisa memulai menggambar ya. Nah, kalian bisa melihat yang ada di halaman 12, di situ sudah ada gambar apa ini? Gambar pohon ya. Patrice akan mencoba menggambar seperti itu. Pertama, ya kita buat sama ya, enggak apa-apa. Tapi tidak sama persis ya. Nah, seperti ini. Ini gambar pohon, pohonnya pohon-pohonan ya. Nah, setelah itu ya turun, kemudian gambarkan seperti ada ilalangnya ataupun semak-semak. Nah, ini kalau ada yang bocor, ingat disambung ya, takutnya bocor. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, selanjutnya kita akan mewarnai ya, mewarnai apanya? Mewarnai latar belakangnya atau backgroundnya. Ya. Jadi seperti waktu kita kelas 1 sudah belajar mewarnai background atau latar belakang atau mewarnai objek ya. Caranya adalah dengan menekan ikon fill with color. Nah, kalau di sini fill tool namanya. Bucket fill tool. Ya, tapi kita pilih warna dulu. Ya, ini kita klik warnanya. Kemudian pilih untuk warna pohonnya adalah hijau. Kita pilih yang ini. Nah, ketika pilih warna hijau ini kita tarik seret ke sini. Ya. Kalau sudah terpilih di sini, baru kita oke. Nah, setelah itu pilih bucket fill tool. Setelah itu dituang, klik. Nah, seperti ini ya. Ini sudah jadi warnanya ya. Nah, selanjutnya kita akan memilih kita akan menambahkan objek. Contohnya gambar daun yang jatuh atau gambar awan gitu ya. Nah, kita kembali lagi. Ini posisinya jangan tetap berada pada fill ya. Kita ganti lagi ke brush. Ya, setelah di brush, kita pilih warna. Pilih warna hitam. Hitamnya ada di bawah ini. Klik di sini. Ya. Nah, kalau sudah, tekan OK. Nah, kalau sudah ini kan sudah di brush ya, baru kita buat ini misalkan daunnya tertiup angin, jadi jauh. Ini ada juga yang mau jatuh. Ya, gitu ya. Nah, kalau sudah, untuk daunnya juga kita beri warna. Sama ya, untuk mewarnai objek ini kita pilih bucket fill bucket tool atau bucket fill tool ya.
Jadi setelah itu kita klik warna ini warnanya, kemudian arahkan ke warna hijau. Kalau sudah oke, kita tuang pakai ini. Iya. Oh, ini kalau membatalkan ditekan Ctrl Z ya. Ini yang kalian lihat ada ujung dari ikonnya ini. Nah, berarti ada yang ada di tanda plus itu untuk warnanya. Nah, jadi untuk menempatkan posisi kursornya adalah yang ada di tanda plusnya. Nah, seperti itu. Ya, kalau sudah, kalian bisa melihat gambar berikutnya. Ada awan. Nah, untuk menggambar awan, kita ke paint lagi. Paint brush tool ya, atau kuasnya ini. Dan pilih warna. Warnanya misalkan kita pilih warna hijau ataupun warna ini yang agak abu-abu ya. Nah, kalau sudah ini yang kita lihat ininya ya. Kemudian pilih OK, pilih ini sudah ada di paint. Kemudian kita buat ini awannya, kita buat kecil saja awannya ya. Dan di sini ada juga. Nah, awannya 2 saja. Nah, kalau sudah, kita buat gambar burung di sini. Boleh, silahkan. Ini contoh gambar pemandangan misalkan gitu ya. Nah, kalau sudah, kalian melihat di situ warna backgroundnya atau latar belakang ini adalah warnanya biru ya, ataupun biru muda. Nah, seperti tadi untuk mewarnai objek, kalian pilih pilih warna dulu ya. Ini dipilih warnanya, kemudian pilih warna biru muda. Kita arahkan ke sini. Nah, ini ya. Jadi yang terpilih adalah yang ada di kotak kecil ini, bukan yang di sini ya, tapi yang ada di sini. Nah, di sini. Nah, kalau ini berarti banyak, nanti di sini. Nah, kalau sudah, kalian pilih apa? Ya, ini di OK dulu. Oke, kalau sudah di OK, pilih bucket fill tool lagi, kemudian dituang di sini. Nah, selesai ya. Jadi cara menggambarnya seperti ini ya. Oh, masih kurang ya, kurang buahnya. Di dalam pohon itu gambarannya ada buahnya. Pilih warna lagi, pilih warna merah. Gitu ya. Nah, ini merahnya disempitkan. Kalau sudah pilih paint lagi. Ini oke dulu. Pilih paint. Pilih paint ini, kemudian pilih ukurannya. Ukurannya ini, nah di sini terlalu besar. Ini kita kecilkan. Ukurannya kecilkan ya. Nah, kalau sudah kita klik di sini. Ini gambarannya buahnya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, ya tentunya harus disimpan agar apa? Agar nantinya file yang sudah kalian kerjakan tidak sia-sia, tidak hilang. File kemudian save as. Nah, kalau sudah tinggal diberi nama ya. Jadi namanya di sini ya. Misalkan namanya gambar pemandangan. Sudah tekan save di sini ya. Untuk sementara ada di dokumennya. Ini tekan save. Nah, nanti sudah tersimpan. Begitu ya. Jadi untuk pertemuan hari ini untuk menggambar dengan program GIMP sudah selesai. Caranya seperti itu, tinggal kalian praktek sendiri di rumah kalau sudah punya alatnya ya. Kalau belum ya kalian sudah menyimak penjelasan dari Pak Tris mulai awal hingga akhir. Baik, untuk sementara sampai di sini dulu penjelasan dari Pak Tris. Ya, kita masuk pada ini untuk mengakhiri penyampaian materi dari Pak Tris. Ya, jadi selanjutnya ini akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Jadi untuk sementara sampai di sini dulu penjelasan dari Pak Tris. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.
Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan selalu patuh pada orang tua kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.